Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, pembangunan MRT Jakarta Fase 2 akan berlanjut. Pembangunan MRT Fase 2 ini sempat mengalami keterlambatan konstruksi. Bagaimana kemudian progres pembangunan MRT Fase 2 saat ini? Kita bergabung bersama dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sapandar. Selamat pagi, Pak William. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Pak William. Ini kok kita lihat bersama, sebenarnya 2020 merupakan tantangan terbesar untuk semua sektor, terutama untuk MRT. Bagaimana evaluasi Anda terkait dengan jumlah penumpang? Apakah ini mengalami juga penurunan dalam segi pendapatan tentunya? Iya, betul. Jadi 2020 itu sebagai dampak COVID ya, MRT, satu sektor transportasi mengalami kontraksi. Jumlah penumpang kita yang targetnya 100.000 rata-rata penumpang per hari, by the end of the year ya rata-rata yang kita capai itu hanya 27.000 penumpang per hari. Jadi pendapatan kita dari aspek tiket memang menurun. Namun di sisi lain kita berhasil mempertahankan pendapatan kita dari sektor non-tiket ya, dari sektor-sektor seperti advertising, naming right, digital business kita gitu ya, sehingga kita kembali bisa membukukan laba operasional yang positif di tahun 2020 ini. Sebagai gambaran perbandingan kita ya, pendapatan dari non-tiket itu 4:1 dibanding dengan pendapatan tiket. Jadi secara keseluruhan performance MRT bisa tetap baik ya. Laba operasional itu sekitar 75 miliar rupiah dan EBITDA kita earning yang kita dapatkan itu mencapai 416 miliar rupiah. Ya kurang lebih sama dengan tahun lalu. Jadi di tengah-tengah suasana COVID ya, di mana kontraksi perjalanan penumpang itu terjadi, kami tetap bisa mempertahankan EBITDA yang positif, cash flow yang positif, dan ini semua dilakukan layanan kita juga tetap baik ya. On time performance MRT itu kita pertahankan 100%, zero accident. Kemudian customer satisfaction index yang dibantu oleh salah satu konsultan independen, tahun ini kita mendapatkan 86,7%, jadi naik 4% dibanding tahun lalu. Jadi tingkat pelayanannya naik dalam situasi COVID-19 karena kita benar-benar menekankan protokol kesehatan. Jadi kami berani jamin Anda yang naik MRT ya, itu benar-benar akan diproteksi dari penyebaran COVID-19. Kira-kira begitu, Mas Marvin. Oke, kemudian untuk kelanjutan fase 2, Pak. Kalau misalnya saya bisa spesifik untuk CP202, begitu untuk rute Harmoni Mangga Besar, begitu. Kemudian bagaimana kelanjutannya saat ini? Iya, jadi untuk mendapatkan perspektif saya kasih, jadi fase 2 ini adalah fase 2A khususnya itu adalah segmen dari Bundaran HI sampai ke kota. Kemudian yang dari Bundaran HI sampai ke Harmoni itu sudah dimulai, ya progresnya sekarang 9,8%. Dari Harmoni sampai ke Mangga Besar itu CP202 yang tadi dimaksudkan. Nah, ini sedang dalam proses pengadaan karena ada 2 kali proses kegagalan lelang. Kita berkonsultasi dengan pemilik modal dari pemerintah Jepang dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan proses direct contracting. Kenapa direct contracting? Karena sense of urgency. Ini ditargetkan sebenarnya selesai di tahun 2024, tetapi karena COVID mengalami kemunduran. Jadi dalam hari-hari ini kita sedang menyiapkan proses penunjukan langsung ya. Di proses ini sesuai dengan mekanisme pengadaan yang diakui oleh JICA Guideline, dan harapannya di bulan Juni kita akan mendapatkan pemenang. Ini akan disatukan dengan paket pembangunan rel. Jadi itu akan satu paket konstruksi pembangunan terowongan dengan pembangunan rel CP202, sehingga target keseluruhan yang kita harapkan untuk fase 2A ini dari Bundaran HI sampai ke kota, untuk yang sektor Bundaran HI sampai Harmoni itu diharapkan bisa selesai di Maret 2025, dan selanjutnya dari Harmoni sampai ke kota itu diharapkan bisa selesai di Agustus 2027. 2005 dan 2027, Pak William. Tapi kalau kita bicara soal penunjukan langsung begitu ya, ini apa sebenarnya menjadikan akhirnya keputusan disampaikan bahwa oke, sebaiknya untuk kontraktor ditunjuk langsung. Apa kendala yang kemudian menyebabkan ini, Pak? Jadi memang kita 2 kali melakukan pengadaan, dan sistem pengadaan yang kita lakukan berdasarkan JICA Guideline itu adalah International Competitive Bidding.
Ya, ini sudah dilaksanakan di 2019, gagal 1 kali. Tahun lalu kita ulang, gagal lagi. Nah, kendala yang dikemukakan kenapa tidak ada kontraktor yang tertarik, memang yang pertama adalah waktu pelaksanaan. Ya, dari 56 bulan tadinya, ya kemudian diperpanjang 73 bulan. Yang kedua adalah tingkat konstruksi tanah yang memang sulit, ya, dan itu harus berada 30 meter di bawah tanah, di bawah kali Ciliwung yang ada di kawasan Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk dan banyaknya heritage building. Jadi memang konsideran-konsideran itu menjadi pertimbangan sehingga kemudian pertemuan bilateral tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang kemudian kita sepakati untuk melakukan percepatan dengan cara direct contracting. Oke, kami nantikan tentunya untuk kelanjutan pembangunan dan juga untuk fase-fase berikutnya. Terima kasih Pak William Syahbandar sudah bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis. Selamat pagi Bapak.